Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Namun, ketika trio Lindong telah mengambil keputusan dan bersiap untuk mengambil tindakan, suara siulan pedang yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kejauhan. Setelah itu, semua orang dari Dao Sek terkejut. Mereka melihat cahaya terang muncul di kejauhan. Cahaya itu langsung berubah menjadi pedang ringan yang sangat besar, sementara peluit pedang yang menusuk telinga menyebar keluar. Segera, ia merobek lautan semut dengan kecepatan yang mengejutkan dan muncul di udara di atas kelompok Lindong. Anggota Sekte Pedang? Mata Lindong langsung menyipit ketika dia melihat pedang cahaya yang tiba-tiba muncul. Haha, aku bertanya-tanya kenapa lautan semut sebesar itu muncul di bagian luar wilayah Unique Devil. Ternyata itu bukan tanpa alasan. Pedang cahaya di udara perlahan meredup, menampakkan sekelompok besar orang. Seorang pria berpakaian abu-abu tersenyum memandang kelompok Lindong dari depan kelompok. Setelah itu, dia memutar matanya dan menatap mayat-mayat di atas batu coklat dengan mata panas membara. Banyak murid Sekte Dao juga mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka karena kedatangan murid Sekte Pedang. Fluktuasi Yuan Power yang dahsyat muncul samar-samar. Pria berpakaian abu-abu memandang kelompok Lindong. Matanya berkedip-kedip sebelum tertawa, saya Sueling dari Sekte Pedang. Haha, teman-teman dari Sekte Dao, haruskah kita membagi manik-manik tulang kehidupan misterius ini secara merata? Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat murid-murid Sekte Pedang yang tiba-tiba muncul. Tak disangka orang-orang ini juga akan dikirim ke daerah ini. Terlebih lagi, dari kelihatannya, mereka juga memiliki beberapa cara untuk menghadapi lautan semut dan menyadari keributan di sini. Mata Lindong tertuju pada sekelompok murid Sekte Pedang. Dia menemukan bahwa di antara murid-murid Sekte Pedang, selain Sueling, yang telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana, tampaknya ada satu murid lain yang juga telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Kekuatan ini mungkin tidak dianggap lemah, tapi masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan barisan Dao Sekte mereka. Namun, jika kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan di sini, cedera tidak dapat dihindari. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kedua belah pihak. Mata Lindong beralih ke Ying Xiao-Xiao. Yang terakhir ini juga sedang berpikir keras. Namun, dari kelihatannya, dia tidak ingin terlibat konflik dengan murid-murid dari Sekte Pedang di sini. Lagi pula, mereka sudah memiliki hubungan yang buruk dengan Yuan Gate. Akan sangat berbahaya bagi mereka jika mereka akhirnya menjadi musuh sekte lain. Dari udara, Sueling tersenyum menatap Lindong dan Ying Xiao-Xiao, yang sedang berpikir keras. Dia secara alami menyadari bahwa kekuatan murid-murid Sekte Dao lebih kuat daripada kekuatan mereka sendiri. Namun, dia juga jelas menyadari kekhawatiran Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya. Oleh karena itu, nadanya tidak menunjukkan banyak rasa takut. Izinkan mereka pergi dan mengambil manik kehidupan misterius terlebih dahulu. Ying Huan-Huan tiba-tiba tiba di belakang Lindong sementara dia dan Ying Xiao-Xiao sedang berpikir keras. Setelah itu, dia dengan lembut berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Lindong terkejut sejenak saat mendengar suara Ying Huan-Huan. Dia meliriknya. Pada saat ini, mata besar wanita muda yang cerah dan mempesona itu berkedip-kedip dengan kelicikan seperti rubah kecil. Meskipun Lindong tidak tahu mengapa Ying Huan-Huan mengatakan ini, dia masih mengangguk setelah ragu sejenak. Karena identitas Ying Huan-Huan sebagai reinkarnator, dia sadar bahwa indera Ying Huan-Huan mungkin lebih tajam daripada inderanya sendiri. Ada 4 manik kehidupan misterius di mayat-mayat di bawah ini. Masing-masing pihak kita harus mengambil 2 di antaranya. Lindong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Sueling dengan suara acuh tak acuh. Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Lindong. Mereka bertukar pandang satu sama lain, namun mereka tidak menyuarakan keberatan apapun. Haha, sungguh menyenangkan bisa berbicara dengan saudara Lindong. Murid-murid Sekte Pedang kami akan mengingat bantuan ini. Sueling juga sempat tertegun oleh ketegasan Lindong. Segera, kegembiraan muncul dari matanya. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya saat aura pedang tajam menyapu ke bawah dan langsung berubah menjadi tangan yang ringan.
Tangan itu meraih cahaya putih di dalam dua mayat dantian. Bibir Lindong bergerak sedikit ketika Sueling bertindak. Suara lembut ditransmisikan ke telinga semua murid Dao Sekte, semuanya, hati-hati. Hati banyak murid Dao Sekte langsung tercengang ketika mereka mendengar suara Lindong. Segera, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai beredar saat cahaya keemasan melonjak ke permukaan tubuh mereka. Jelas sekali, mereka telah mengaktifkan tubuh emas nirwana. Tangan ringan berisi aura pedang yang kuat memasuki bawah tanah seperti kilat. Namun, sebelum tangan ringan itu bisa meraih kedua mayat itu, fluktuasi yang sangat tidak jelas tiba-tiba keluar dari dalam mayat itu. Murid Lindong tiba-tiba menyusut ketika fluktuasi itu terjadi. Segera setelah itu, dia menghirup udara dingin dalam-dalam saat dia melihat keempat mayat itu tiba-tiba membuka mata mereka. Darah merah melonjak di dalam mata yang mengecil itu, sementara benang-benang udara hitam menempel di atasnya. Mereka tidak memiliki emosi apapun. Yang mereka miliki hanyalah keinginan yang sangat murni untuk membunuh. Keempat mayat itu tiba-tiba mengangkat kepala dan dengan kasar mengayunkan tangan kurus mereka yang layu. 4 simbol cahaya hitam menyapu dan langsung menghancurkan tangan ringan yang bergegas mendekat. Selain itu, kekuatan sisa menyapu seperti kilat dan menyerang murid-murid Sekte Pedang di langit. Perubahan mendadak juga menyebabkan ekspresi Sueling dan murid Sekte Pedang lainnya sedikit berubah. Untungnya, mereka bereaksi dengan cepat. Mereka buru-buru mengaktifkan Yuan Power di dalam tubuh mereka ketika riak hitam menyapu. Setelah itu, mereka melancarkan serangannya. Jari pedang Yuan hijau. Beberapa ratus aura pedang tajam bersiul secara bersamaan, dan bertabrakan dengan riak hitam dari segala arah. Segera, ledakan rendah terus-menerus bergema di langit. Keempat simbol iblis hitam itu jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun para murid Sekte Pedang memanfaatkan keunggulan jumlah mereka, ekspresi beberapa murid dengan cepat berubah pucat, dan mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Yang jelas, luka yang mereka derita tidaklah ringan. Lagi pula, ada sesuatu yang salah. Lindong dan murid-murid lain dari Sekte Dao memperlihatkan ekspresi terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Segera, mereka bersukacita dalam hati mereka. Untungnya, bukan mereka yang bertindak lebih dulu, jika tidak, merekalah yang akan menjadi sasaran. Mereka sebenarnya adalah mayat iblis. Wajah Ying Xiao menunjukkan keterkejutan saat dia menatap keempat mayat bermata merah jauh di bawah tanah. Dia segera menghirup udara sejuk sambil bergumam. Mayat iblis, Lindong terkejut sesaat. Ada cukup banyak ahli dari zaman kuno yang telah jatuh di sini. Setelah kematian mereka, mayat mereka terkikis oleh ki iblis dari wilayah iblis unik, dan akhirnya berubah menjadi mayat iblis yang tidak berbeda dengan monster iblis itu. Kekuatan mayat iblis ini mungkin tidak sebanding dengan ketika mereka masih hidup, namun kemampuan tempur mereka tidak boleh diremehkan. Kemungkinan setiap satu dari 4 mayat iblis ini tidak lebih lemah dari Raja Guntur kecil, Lei Qian. Selain itu, mereka tidak takut mati dan tidak akan pernah berhenti sekalipun mereka mulai menyerang. Murid Lindong menyusut sedikit. Dia langsung bersikap tegas dan berbicara dengan suara rendah, "Ayo pergi. Kami tidak menginginkan manik kehidupan misterius." Meskipun manik kehidupan misterius adalah harta karun yang agak langka, hal ini hanya akan terjadi jika seseorang masih hidup dan dapat menikmati manfaatnya. Dihadapkan dengan 4 mayat iblis dengan kekuatan setengah kaki di tahap kehidupan misterius, mereka pasti akan menderita banyak kematian dan cedera bahkan jika mereka mengandalkan jumlah mereka yang lebih banyak. Harga itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka tanggung. Pergi. Ying Xiao dan Wang Yan juga mengertakkan gigi dan menahan keengganan mereka. Mereka melambaikan tangan mereka dan banyak murid dari Dao Sekte bergegas ke atas, sebelum terbang menjauh. Suara sitar sekali lagi menyebar ketika para murid Sekte Dao bergegas ke atas, menghalangi gelombang semut yang kini melonjak. Kakak senior Sueling, orang-orang dari Sekte Dao akan pergi. Murid-murid Sekte Pedang itu tercengang ketika mereka melihat murid-murid Sekte Dao benar-benar melarikan diri. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Sueling di depan. Kami juga akan pergi. Kami tidak bisa menangani keempat mayat iblis ini. Sial, kenapa kami sangat tidak beruntung.
Setelah menemui hal-hal menyusahkan seperti itu setelah baru saja memasuki wilayah unik Devil, Sueling mengatupkan giginya saat melihat ini. Dia juga tegas. Dengan memutar tubuhnya, dia segera memimpin kelompoknya untuk mundur. Saat kedua pihak berpisah dan mundur secara bersamaan, keempat mayat iblis di bawah tanah perlahan mulai berdiri seolah-olah mereka baru saja bangun. Tubuh mereka bergerak dan muncul ke permukaan. Mata merahnya menyapu kedua arah. Segera setelah itu, dua mayat terbang ke atas dan mengejar murid-murid sekte pedang. Kilatan merah muncul di mata dua orang yang tersisa saat mereka mengejar ke arah di mana para murid sekte Dao melarikan diri. Sekelompok besar cahaya melintasi dataran terpencil yang gelap. Beberapa dari mereka sesekali melihat ke belakang. Ini buruk, kami masih menjadi sasaran. Mata Wang Yan mengeras saat melayang di belakangnya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, "Dua mayat iblis mengikuti kita." Wajah Ying Xiao juga agak muram. Lindong meringkuk mulutnya saat matanya berkedip. Mayat iblis ini sebanding dengan ahli seperti Lei Qian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit apapun dan tidak mengenal rasa takut. Begitu mereka mulai, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Sangat merepotkan untuk menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka telah mengunci kita. Jika tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar mereka akan terus mengejar kita dengan cara seperti ini. Ying Huan juga mengerutkan alisnya saat dia berkata. Lindong mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Murid kakak perempuan, Xiao, jika kamu dan murid kakak laki-laki Wang Yan bergandengan tangan dan dibantu oleh semua senior dan junior yang hadir, bisakah kamu menghabisi satu mayat iblis?" Ying Xiao bertukar pandang dengan Wang Yan setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Kita seharusnya bisa menghadapi salah satu dari mereka. Namun, ada dua mayat iblis yang mengikuti kita. Saya akan memancing yang lain pergi dan menghadapinya." Lindong mengertakkan gigi dan berkata, "Sendiri?" Ying Xiao terkejut. Meskipun Lindong cukup kuat, mayat iblis itu adalah musuh yang menyusahkan yang bahkan orang seperti Lei Qian tidak akan mampu menghadapinya. Lindong mungkin bisa menyebabkan Lei Qian menderita sedikit kerugian di kota unik Devil, tapi situasi saat ini bukanlah pertaruhan atau perdebatan seperti dulu. Mayat iblis tidak akan diganggu oleh wajah seperti Lei Qian. Lindong mengangguk. Dia memiliki banyak teknik yang tidak dapat ditampilkan di depan murid Dao Sekte. Kekhawatirannya akan berkurang jika dia sendirian. Ying Xiao dan Wang Yan terdiam. Jelas sekali, mereka khawatir Lindong akan memancing mayat iblis itu pergi sendirian. "Biarkan aku mengikutimu." Ying Huan tiba-tiba berbicara dengan lembut sementara Ying Xiao dan yang lainnya terdiam. "Aku telah membawa sitar Phoenix surgawi bersamaku kali ini. Monster iblis ini mungkin kuat, tetapi mereka lemah terhadap serangan gelombang sonik. Aku akan dapat membantumu menekannya." Wanita muda itu memandang Lindong dengan mata besarnya yang cerah dan mempesona saat dia berbicara dengan lembut. Lindong ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia akhirnya mengangguk di bawah tatapan mata besar cerah dari wanita muda itu. Dia memiliki banyak teknik yang sudah diketahui oleh Ying Huan, dan keduanya juga dapat dianggap memiliki pemahaman diam-diam. Terlebih lagi, dari situasi yang terlihat, kemungkinan besar nona kecil ini, yang baru saja berhenti marah, tidak akan melepaskannya begitu saja jika dia tidak setuju. "Ayo pergi." Setelah membuat keputusan, kelompok besar mereka juga melambat hingga berhenti di udara. Setelah itu, mereka berbalik dan melihat ke kejauhan. Di sana, dua lampu hitam yang disertai aura pembunuh tak berujung, menyerbu. Cahaya hitam bergulung dari cakrawala, membawa aura pembunuh yang kental dan muncul tidak jauh di depan para murid Sekte Dao. Dengan kemunculan dua mayat iblis, kelompok tersebut dapat melihat mereka dengan jelas. Tubuh mayat iblis itu sangat kering, seolah-olah tidak ada setetes pun kelembapan di dalamnya. Mereka sangat kering sehingga tampak layu dan kurus. Kulit hitam mereka tampak berkilau samar dan tampak seperti terbuat dari besi halus. Aura pembunuh setinggi langit menyebar dari mayat iblis. Mata merah mereka yang dalam tidak menunjukkan emosi manusia. Para ahli kuno ini telah diserang oleh Ki Iblis dan sekarang menjadi iblis berbentuk manusia. Lindong dengan serius memandangi mayat iblis yang bergerak ke arah mereka.
Dia mencondongkan tubuh ke arah Ying Xiaoxiao dan berkata dengan suara rendah, "Kami akan bertindak sesuai rencana. Hati-hati." "Ya, kalian juga harus berhati-hati." Ying Xiaoxiao mengangguk dan menjawab. Lindong mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan jentikan jarinya, embusan angin tajam yang terbentuk dari Yuan Power melesat ke arah salah satu mayat iblis. Mengom. Terkena serangan Lindong, mayat iblis itu dengan cepat mengeluarkan raungan pelan. Mata merahnya tiba-tiba menguat saat tubuhnya segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang ke arah mereka. "Ayo pergi." Saat mayat iblis itu bergegas mendekat, Lindong mencondongkan tubuh ke arah Ying Huan dan berteriak pelan. Sosoknya pertama kali keluar, dan keduanya berubah menjadi cahaya pelangi, terbang menuju sisi lain dari dataran terpencil. Di belakang mereka, mayat iblis sedang mengejar, sangat berniat membunuh mereka. Murid Dao Sekte, masuk ke formasi. Melihat Lindong dan Ying Huan telah menarik salah satu mayat iblis, wajah Ying Xiaoxiao berubah muram. Tanpa basa-basi lagi, teriakan jelas terdengar dari mulutnya. Seketika, Yuan Power yang kental bermekaran di area tersebut. Dua garis cahaya melintas di hamparan langit. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mendarat di dataran terpencil secara berurutan. Mereka berbalik menghadap mayat iblis yang berada di dekat mereka. "Aku akan menghadapinya langsung. Hati-hati." Lindong menatap mayat iblis yang mendekati mereka seperti belatung tulang tarsal, sebelum membungkuk untuk memperingatkan gadis muda di sebelahnya. "Ya." Ying Huan mengangguk ringan dan segera duduk bersila. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, sitar Phoenix surgawi berwarna merah menyala sekali lagi muncul dalam sekejap. Fluktuasi perlahan memancar, dan pada saat samar itu, bahkan Lindong tampak sedikit tersentuh olehnya. Burung Phoenix di sitar sepertinya akan terbang keluar darinya. Jelas sekali, Ying Huan tidak melewatkan latihannya sehubungan dengan sitar Phoenix surgawi selama periode ini. Dia sekarang jelas lebih terampil dan akrab dengannya dibandingkan sebelumnya. Lindong menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya saat sebatang pohon hitam melintas dan muncul. Di saat yang sama, lampu hijau menyala dan kedua lengan serta kakinya segera berubah menjadi bentuk naga. Melawan monster seperti itu, Lindong tidak berani gegabah sedikit pun. Saat Lindong menjelma menjadi wujud naga, cahaya hitam telah mencapai dirinya dalam sekejap. Tanpa peringatan apapun, cakar setajam silet, membawa serta cahaya hitam yang memancar, menembus dada Lindong seperti kilat. Dentang. Lindong maju selangkah, Yuan Power memancar seperti gelombang pasang di dalam dirinya. Lengan naga yang tampak buas melambai pada pohon hitam yang seberat gunung, berulang kali berbenturan dengan cakar aneh mayat iblis itu. Sesaat kemudian, tanah runtuh dalam sekejap mata, retakan besar menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Undulasi energi menyapu keluar dari pusat gempa saat sosok Lindong mundur 10 langkah. Kedua lengannya sedikit mati rasa dan jantungnya tenggelam. Meskipun kekuatan mayat iblis itu tidak mencapai kejayaannya di masa lalu, tubuh fisiknya sebenarnya telah menjadi jauh lebih ganas di bawah korosi ki iblis. Setiap bagian tubuhnya adalah senjata mematikan. Lindong terpaksa mundur, namun mayat iblis itu tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Cahaya hitam melintas ke depan, tajam dan cepat seperti pedang hitam, menusuk ke arah vital Lindong dengan setiap pukulan. Menanggapi serangan agresif mayat iblis, bahkan Lindong pun panik sejenak. Untuk sementara waktu, Lindong benar-benar tertekan. Sementara Lindong ditekan, nada sitar yang jelas terdengar, melonjak seperti nyanyian burung Phoenix. Gelombang sonik merah yang megah menyapu mayat iblis itu dan menghantamnya dengan keras, memaksanya mundur beberapa langkah. Saat gelombang sonik melakukan kontak dengan mayat iblis, gelombang sonik langsung melebur menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya dan mulai menyerang tubuhnya dengan hiruk-pikuk. Di bawah korosi gelombang sonik, aura pembunuh yang mengelilingi mayat iblis melemah secara substansial. Pelanggarannya juga mulai melunak dibandingkan dengan agresi sebelumnya. Memanfaatkan momen ini, Lindong memulihkan postur tubuhnya. Matanya menyipit saat dia melangkah maju, cahaya hijau berkilauan pada sisik hijau di lengan naganya. Pohon hitam itu menjadi kilatan hitam, menyerang tubuh mayat iblis itu dengan kekuatan yang luar biasa.
Serangan dahsyat itu melemparkan mayat iblis itu beberapa meter ke belakang, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Tubuh yang tangguh. Meskipun telah menghalau mayat iblis itu dengan ayunan pohon, wajah Lindong tetap muram. Pukulan itu terasa seperti memukul baja paling keras yang pernah ada. Bahkan tubuh ahli tahap 9 Yuan Nirvana tidak sebanding dengan ketangguhan daging mayat iblis. Mata setan yang sunyi. Saat dia menyaksikan mayat iblis itu bangkit dari tanah lagi tanpa terengah-engah, mata Lindong menjadi tajam dan dingin. Segel berubah dan mata iblis muncul di antara matanya. Sinar cahaya abu-abu yang sangat merusak ditembakkan dan menghantam tubuh mayat iblis itu dengan keras. Mayat iblis itu terlempar lagi ke kejauhan. Namun, sebelum ia dapat bangkit kembali, sebuah telapak tangan kuno yang besar menghantamnya dengan kekuatan yang menakjubkan. Tangan surgawi yang sangat sunyi dan memenjarakan. Tanah runtuh dan retak, meninggalkan lubang-lubang raksasa yang dalam di permukaannya. Mayat iblis itu terbanting jauh ke dalam tanah. Namun, mata Lindong menjadi lebih suram saat dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa mayat iblis itu masih belum menerima banyak kerusakan meskipun dia melakukan serangan agresif. Benda ini seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Tanah di tanah pecah saat sesosok hitam keluar dari bawah. Matanya yang dalam dan berwarna merah darah membuat seseorang merinding. Wajah Lindong menjadi hitam saat dia menatap mayat iblis itu. Saat itu, dia mengalihkan pandangannya sedikit ke bawah ke cahaya putih yang menyinari wilayah dantiannya. Sepertinya itu adalah kelemahannya, tapi lapisan kulit hitam kering menjaganya seperti benteng yang tak tertembus. Aku hanya bisa menyerang di tempat yang sakit setelah aku melemahkan pertahanannya. Kilatan cahaya muncul di mata Lindong, yang sedikit menyipit. Huan, bisakah kamu menahannya sebentar? Kepala Lindong miring ke arah Huan saat dia bertanya dengan nada pelan. Hampir, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat. Ying Huan mengertakkan gigi sebagai jawaban. Mengambil napas dalam-dalam, Lindong mengatupkan kedua telapak tangannya dan cahaya tebal mulai memancar darinya. Sebuah formasi cahaya tampak muncul. Mengom. Mayat iblis itu meraung lagi saat formasi cahaya muncul di telapak tangan Lindong. Dalam sekejap, tubuhnya melompat ke arah Lindong seperti seberkas cahaya hitam. Saat melihat gerakan mayat iblis itu, Ying Huan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia mulai memetik sitarnya dengan cepat, jari-jarinya yang ramping tampak kabur di atasnya. Swos. Saat senar sitar dipetik, rentetan gelombang sonik merah meledak ke depan, menjerat seluruh mayat iblis dalam sekejap. Lagu penekan setan. Jari-jari Ying Huan tiba-tiba membeku. Untaian gelombang cahaya sonik yang tak terhitung jumlahnya membentuk nada musik yang sangat misterius dan aneh yang menempel pada tubuh mayat iblis, menekannya dengan bobot dan kekuatannya. Sayangnya, efek pengekangannya agak terbatas. Saat mayat iblis itu berjuang sekuat tenaga, nada-nada itu mulai retak dan hampir hancur. Wajah Ying Huan memucat seperti selembar kertas. Namun, dia dengan keras kepala menggigit bibirnya dan menolak melepaskan cengkeramannya pada sitar, meninggalkan tetesan darah dari jari-jarinya pada senar sitar. Retakan menyebar ke seluruh not musik dan akhirnya hancur total. Perangan dalam keluar dari tenggorokan Ying Huan dan darah muncul di sudut bibirnya. Dengan kekangnya yang rusak, tatapan merah darah dari mayat iblis itu tertuju pada Ying Huan. Segera, ia mengubah targetnya dan menembak ke arahnya dengan niat membunuh dan biadab saat hembusan angin kencang mengikuti setelahnya. Ying Huan menatap mayat iblis yang melesat ke arahnya. Wajahnya jatuh. Dia bersiap untuk memainkan Heavenly Phoenix Cider lagi. Namun, saat ujung jarinya mendarat di senar sitar, sesosok muncul di hadapannya dalam sekejap seperti hantu. Mata Lindong terlihat dingin dan formasi cahaya di telapak tangannya memanjang hingga 5 kaki dan mulai berputar berlawanan arah jarum jam tanpa peringatan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya aneh dan bergelombang yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul darinya. Itu menghantam dantian mayat iblis dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah pancaran cahaya mengenai mayat iblis itu, kulit hitam aneh dari mayat itu mulai hancur dengan kecepatan yang sangat cepat. Luar biasa, pertahanannya yang tak tertembus telah hancur total pada saat itu juga. Saat ini sosok Lindong melesat ke depan dan muncul di hadapan mayat iblis itu dalam sekejap mata.
Dia menusukkan lengan naganya ke depan, menembus perut mayat iblis itu dengan mudah, lalu menariknya kembali dengan kecepatan kilat. Sekarang ada bola cahaya putih di telapak tangannya, sebuah pil berputar dengan cepat di dalamnya. Dengan bola cahaya putih keluar dari tubuhnya, cahaya merah darah di mata mayat iblis pembunuh sebelumnya memudar. Dengan terhuyung-huyung, mayat iblis itu jatuh ke tanah tanpa ada nafas tersisa di dalamnya. Melihat mayat iblis itu akhirnya dikalahkan, Lindong menghela nafas lega. Dia berbalik dan menatap gadis muda dengan kuncir kuda, bekas darah menggantung di sudut bibirnya. Tanpa sadar, Lindong merasakan sakit di hatinya. Apakah kamu benar-benar perlu memaksakan diri begitu keras? Meminta bantuan tidak akan mematikan, tahu? Gadis muda itu mengangkat tangannya yang cantik dan diam-diam menyeka bekas darah di sudut bibirnya. Pada saat itu, dia tampak sangat manis dan pendiam, berbeda dengan sikapnya yang biasanya ceria. Memeluk sitar merah tua, dia sedikit mengangkat dagunya dan tertawa. "Yah, setidaknya kamu tidak akan berpikir aku adalah bebanmu dengan cara ini." Di samping mayat iblis, pemuda yang baru saja bertarung sengit berdiri tertegun ketika tatapan rumit muncul di matanya. Ying Huan memandang pemuda yang kebingungan di samping mayat iblis itu, dan senyuman menawan sekali lagi muncul di wajah cantiknya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. "Hei, apakah kamu menjadi bodoh? Hati-hati dengan mayat iblis itu, dia mungkin akan bangkit lagi." Lindong tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar kata-katanya. Ia langsung berkata, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda adalah beban. Terlebih lagi, kemungkinan besar sayalah yang akan menjadi beban bagi Anda di masa depan." Ying Huan memiliki identitas rahasia seorang reinkarnator. Meskipun Lindong tidak terlalu paham tentang hal ini, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Ying Huan akan sangat menakutkan begitu dia bangun. Saat itu, akan sangat sulit menebak siapa yang sebenarnya menjadi beban. Ying Huan mengedipkan matanya yang besar. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong mengatakan ini, dia tersenyum dan menjawab setelah berpikir beberapa lama. "Jika hari itu tiba, yakinlah bahwa aku tidak akan menyalahkanmu karena menahanku. Aku pasti akan melindungimu." Ying Huan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa manis setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mungkin membayangkan adegan di mana Lindong yang biasanya kuat akhirnya membutuhkan perlindungannya. Ini pasti akan menjadi pemandangan yang sangat lucu. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah kumpulan cahaya putih di tangannya. Cahaya putih terasa cukup hangat. Pil seukuran ibu jari berputar-putar di dalam cahaya putih, sementara life ki yang misterius perlahan menyebar darinya. Lindong bisa merasakan kehadiran luar biasa dari life ki ini, serta vitalitasnya yang tak ada habisnya. Apakah ini manik tulang kehidupan misterius? Ying Huan berjalan mendekat saat ini dan dengan rasa ingin tahu mengamati gugusan cahaya di tangan Lindong. "Ya." Lindong tersenyum dan mengangguk. Keberuntungannya kali ini cukup bagus. Jika murid Sekte Pedang tidak datang dan mengusir kedua mayat iblis itu, kemungkinan besar mereka akan terpaksa melarikan diri. Lagi pula, berurusan dengan satu mayat iblis saja sudah menjengkelkan. Jika mereka dihadapkan dengan 4 orang, itu akan menjadi bencana. Apakah murid-murid Sekte Pedang mampu menghadapi mayat iblis yang mengejar mereka atau tidak? Itu bukanlah sesuatu yang bahkan perlu dipertimbangkan oleh Lindong. Pihak lain terlibat karena pelanggaran mereka sendiri. Meskipun Lindong tidak punya niat untuk menyakiti mereka, dia juga tidak merasakan keinginan untuk membantu mereka. Lindong mengamati manik tulang kehidupan misterius di tangannya. Setelah itu, dia menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Matanya tiba-tiba menyapu mayat iblis yang roboh di tanah. Dia merenung sejenak sebelum berjongkok, dan menyentuh mayat iblis itu dengan jarinya. Mayat itu terasa keras dan sedingin es. Tubuhnya jelas telah mencapai tingkat yang sangat kuat setelah mengalami korosi iblis ki. Tingkat ketahanannya mungkin bahkan lebih besar daripada Lindong, yang telah mempraktekkan keterampilan naga terwujud surga hijau. Ying Huan terkejut sesaat ketika dia melihat tindakan Lindong dan bertanya dengan agak bingung. Tubuh fisik mayat iblis ini sangat kuat. Bukankah sayang jika meninggalkannya di sini? Lindong mengerucutkan bibirnya dan berkata,
Tubuh iblis seperti itu adalah yang paling disukai oleh orang-orang dari 10.000 boneka sekte, karena mereka mampu memurnikannya menjadi boneka yang kuat. Namun, kami tidak memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, mayat iblis ini sangat unik karena diisi dengan ki iblis dari wilayah iblis unik. Jika seseorang dengan santai memurnikannya dan ki iblis memasuki tubuh seseorang, pikirannya akan segera terkikis, kata Ying Huan. Mata Lin Dong berkedip sejenak. Meski pernah memiliki wayang, namun semua produk lengkap yang ia petik. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan boneka. Namun, jika itu tentang mengendalikan mayat iblis ini, tindakan seperti itu mungkin tidak sepenuhnya mustahil baginya. Aku akan memasukkan Yuan spiritku ke dalam mayat iblis. Ini akan membuatku bisa mengendalikannya, kan? Lin Dong mengangkat kepalanya dan berbicara pada Ying Huan. Pikirannya tidak rumit. Saat ini dia telah berhasil menggumpalkan Yuan spirit. Jika dia menempatkan Yuan spiritnya ke dalam mayat iblis, dia akan dapat mengandalkan kekuatan roh Yuan untuk mengubah mayat iblis ini menjadi keberadaan seperti boneka yang berada di bawah kendalinya. Tidak mungkin, boneka iblis itu memiliki ki iblis yang sangat kuat di dalamnya. Orang biasa bahkan tidak akan berani memurnikannya. Jika kau menempatkan Yuan spiritmu di dalamnya, Yuan spiritmu akan segera terkikis oleh ki iblis. Apa bedanya dengan mencari kematian? Ying Huan buru-buru berkata. Wajahnya tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata tersebut. Itu hanya untuk Yuan spirit biasa. Lin Dong tersenyum kecil. Dia segera mengulurkan tangannya saat sosok Yuan spirit seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Banyak pola cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan Yuan spirit ketika muncul. Pola cahaya ini secara samar-samar membentuk simbol yang sangat misterius. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam, dan kekuatan devouring diam-diam terpancar darinya. Ini adalah simbol leluhur yang memangsa? Ying Huan melihat simbol hitam yang muncul di permukaan Yuan spirit sebelum berbicara dengan lembut. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu terkejut. Sepertinya dia sudah menyadari bahwa Lin Dong memiliki simbol leluhur yang memangsa melalui cara tertentu. Aku punya simbol leluhur pemakan yang melindungi jiwa Yuanku. Terlepas dari seberapa kuat ki iblis dari mayat iblis itu, simbol itu tidak akan bisa mengikisku dengan cara apapun. Lin Dong tersenyum dan mengangguk. Ini juga sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk menempatkan Yuan spiritnya ke dalam tubuh mayat iblis. Tentu saja dia tidak akan berani melakukan hal sebodoh itu jika dia tidak memiliki simbol leluhur yang memangsa. Dengan devouring ancestral symbol, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ying Huan menghela napas lega. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Bantu aku berjaga, aku akan mencobanya. Mata Lin Dong agak bersemangat. Keganasan mayat iblis adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi. Kemampuannya menahan serangan fisik bahkan menyebabkan dirinya merasakan sakit kepala yang tiada taraf. Jika bukan karena dia membalikkan formasi alam semesta kuno, dan mengaktifkan kekuatan disintegrasi yang dia temukan beberapa waktu lalu, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menghancurkan pertahanan sekuat itu. Oleh karena itu, mayat iblis ini akan menjadi kekuatan bertarung yang hebat jika dia bisa mengendalikannya. Lin Dong duduk di depan mayat iblis. Dia pertama-tama menenangkan gejolak Yuan power di dalam tubuhnya. Setelah itu, ekspresinya perlahan menjadi serius. Sambil berpikir, roh Yuan di tangannya menyapu dan memasuki mayat iblis dari seluruh dahinya. Menyusul masuknya Yuan spirit Lin Dong ke dalam tubuh mayat iblis, mayat yang awalnya tenang juga mengalami beberapa perubahan mendadak dan tidak biasa. Gelombang demi gelombang ki iblis hitam meletus dari mayat iblis. Setelah itu, ki iblis dengan panik menyapu kepalanya. Cahaya keemasan melingkar terpancar dari tempat itu. Ki iblis hitam terus-menerus melonjak keluar dari dalam mayat iblis. Akhirnya, ia membungkus cahaya keemasan dan mulai mengikisnya dari setiap tempat yang memungkinkan. Cahaya keemasan jelas mulai menunjukkan tanda-tanda melemahnya dengan cepat akibat erosi ini. Mata Lin Dong tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak dengan dingin di dalam hatinya ketika segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, simbol hitam muncul dari dalam cahaya keemasan. Itu berubah menjadi lubang hitam melingkar yang melindungi Yuan spirit di dalamnya.
Ki iblis segera ditelan paksa oleh devouring power saat bersentuhan dengan lubang hitam yang berputar perlahan. Namun, ki iblis yang tertelan menyebabkan ekspresi Lindong sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa ki iblis seperti itu tidak menguntungkannya sedikit pun. Sebaliknya, hal itu akan mencemari kekuatan Yuan murninya. Segera, dia dengan paksa memusnahkan ki iblis saat menggunakan simbol leluhur yang memangsa. Simbol leluhur yang memangsa itu seperti pertahanan sempurna yang melindungi Yuan Spirit Lindong dengan cara yang tidak bisa ditembus. Ki iblis mulai menyebar perlahan setelah melihat bahwa kekuatan erosinya tidak berguna. Setelah itu, sekali lagi ia memasuki mayat iblis. Perasaan aneh mulai muncul dalam benak Lindong setelah ki iblis itu mundur. Segera, sebuah perintah dikeluarkan dari benaknya. Mayat iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Ying Huan-Huan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat mayat iblis itu tidak menyerang. Dari kelihatannya, sepertinya metode Lindong berhasil. Mata Lindong mendidih saat dia melihat mayat iblis yang berdiri lagi. Pada saat ini, mata orang tersebut tidak lagi merah. Sebaliknya, warnanya agak emas. Aura pembunuhnya juga telah berkurang drastis. "Kamu berhasil?" Ying Huan-Huan bertanya dengan hati-hati. "Sepertinya begitu." Mulut Lindong tersenyum. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan mayat iblis itu diam-diam berdiri di sisinya, tampak seperti penjaga yang setia. Ini benar-benar hasil tangkapan yang luar biasa. Mata Lindong terasa panas. Dibandingkan dengan manik tulang kehidupan misterius, kemampuan mengendalikan mayat iblis membuat Lindong menjadi lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur yang tersedia. Hal ini bisa membantu mereka menanggung sedikit tekanan saat menghadapi Yuan Gate di masa depan. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kakak dan yang lainnya berada? Mereka mungkin kesulitan berurusan dengan mayat iblis lainnya. Ying Huan-Huan agak tidak mampu menahan tatapan panas membara yang digunakan Lindong untuk melihat mayat iblis di sampingnya. Dia sedikit mengernyit saat berkata. Mata Lindong menjadi sedikit fokus ketika topik ini disebutkan. Dia menyadari betapa merepotkannya menangani mayat iblis ini setelah bertukar pukulan dengannya. Meskipun kelompok Ying Xiao Xiao memiliki keunggulan dalam jumlah, jika mereka gagal melumpuhkan mayat iblis, murid biasa tidak akan mampu menahan serangannya. Pada saat itu, mereka pasti akan menderita banyak luka atau kematian. "Ayo pergi." Lindong tidak berani lamban saat memikirkan hal ini. Dia berteriak pelan sebelum tubuhnya keluar, sementara Ying Huan-Huan mengikuti dari belakang. Mayat iblis juga mengikuti di belakang mereka seperti bayangan.